Puji Tuhan, saya akan melanjutkan topik kita di bulan ini yaitu family, keluarga. Tentunya kita pasti sudah banyak mendengar ya dari beberapa minggu yang lalu terkait dengan family ataupun pernikahan juga. Setiap kita di sini yang sudah berumah tangga, pasti kita sudah punya pengalaman masing-masing ya kan? Ada banyak hal mungkin yang terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Mungkin ada perselisihan, bisa juga ada sedikit mungkin ada gesekan atau distract sesama suami istri. Bisa aja karena anak, bisa aja karena keuangan, bisa aja karena faktor mungkin dari keluarga si suami, keluarga si istri. Banyak sekali ya hal-hal yang membuat pernikahan kita itu banyak tantangan. Ya. Tapi kita bersyukur di dalam kekristenan, kebenaran firman Tuhan selalu ada yang bisa untuk mendidik kita bagaimana menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan. Judul saya di pagi hari ini, judulnya adalah Bangga Terhadap Pernikahanmu. Bagi yang masih anak-anak muda, mungkin yang masih bujang ya, ya belajar ya, kesempatan kan? Iya, amin. Ya, kita harus bangga dengan pernikahan kita. Seringkali di dalam perjalanan kita sendiri kita lebih suka bangga dengan jabatan kita, harta kekayaan kita, apalagi bangga dengan segala yang kita punya, bangga dengan saya promosi, nggak salah. Tapi jangan lupa bahwa ada satu hal yang bagi kita yang sudah berumah tangga, kita harus bangga dengan pernikahan kita. Terlepas dari banyak kekurangan, kelemahan. Terlepas dari banyak selisih paham. Banyak ya, terlepas mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi kemampuan mungkin mengelola. Kita harus bangga dengan pernikahan itu. Kenapa kita harus bangga? Kita belajar sama-sama. Amin. Pertama adalah bahwa di dalam firman Tuhan kita diajari bagaimana membangun rumah tangga yang benar. Ya kan? Kalau kita mau bermain atau memainkan sebuah games, apalagi anak-anak sekarang ya, untuk kita bisa menang dalam sebuah permainan itu kita harus tahu cara memainkannya. Betul tidak? Ya kan? Kita harus tahu cara memainkannya. Ya kan? Bagaimana strateginya biar bisa menang. Sama halnya juga dalam rumah tangga juga. Kita harus tahu bagaimana cara membangunnya. Tidak cukup hanya cinta. Ya kan? Tidak cukup hanya cinta. Tapi di Amsal 24 ayat 3-4 dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, dengan menjadi bijaksana engkau dapat membangun rumah tangga. Pertama apa? Bijaksana. Yang kedua, dengan memiliki pengertian keluargamu akan kokoh. Yang ketiga, dengan pengetahuan, engkau dapat mengumpulkan harta indah bagi rumah tanggamu. Jadi 3 poin ini Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah yang kita perlukan kalau kita mau membangun rumah tangga yang kokoh di hadapan Tuhan. Bagi yang anak-anak muda ya, ini pegangan. Bagi yang masih anak remaja juga, sini ada saya lihat, gak apa-apa ya. Nah, belajar memahami seturut dengan pemahaman kalian. Ya, nanti kalau bingung tanya orang tua di rumah ya, nggak apa-apa. Pertama apa? Kita harus memiliki bijaksana atau memiliki hikmat. Dari mana datangnya hikmat? Pertama, ketika kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dari firman Tuhan. Bagi orang Kristen, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan adalah mandatori, kewajiban. Itu absolutely, mutlak. Kita tidak ada tawar-menawar dengan hal itu. Karena kekristenan berbicara apa? Relation, hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau, Pak, dari mana saya dapat sumber hikmat? Datang sama Tuhan. Ya kan? Kedua, dari mana lagi? Persekutuan kita, komsel. Ya kan? Di dalam komunitas, kita mendapat banyak hal. Kita mendengar anggota komsel bagaimana pengalaman hidupnya, bagaimana dia menghadapi segala kesulitan. Kita dapat hikmat dari situ.
Karena di sana ada apa? Ada Tuhan yang bekerja. Firman Tuhan bilang apa? 1-2 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Ada hikmat. Yang ketiga dari mana? Ketika kita beribadah di hari Minggu seperti ini. Dari mana lagi? Banyak hal ya, dari perenungan kita, atau mungkin waktu Bapak Ibu dengar khotbah mungkin, atau dengar pujian lewat mungkin YouTube, atau dengar lagu. Banyak sumber hikmat yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu apa? Kita harus memberi diri untuk masuk dalam sebuah komunitas. Ya, jadi sumber hikmat itu dari hubungan dengan Tuhan dan sesama di dalam komunitas Kristus. Di sini ada yang belum berkomsel? Ayo, ada ya? Nah, kalau belum berkomsel, saya sarankan Bapak Ibu boleh bergabung dalam komsel. Ya. Yang kedua, kepandaian atau pengetahuan. Ya, salah satu sumber kita untuk kita bisa memiliki pengetahuan selain dari kebenaran firman Tuhan apa? Gereja kita sini sering membuat seminar juga, seminar parenting, keuangan, ya kan? Banyak hal kepemimpinan. Kita belajar dari situ. Kita bisa pandai, kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Ya kan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu dia. Jadi kalau kita mau tajam, kita harus juga dibentuk, harus mau dididik, mau diarahkan. Yang terutama apa? Mau memberi diri, mau bayar harga. Wah, aku harus ikut seminar, aku harus mau dengar belajarin, aku mau baca buku tentang pernikahan. Kita harus ikut Tuhan itu ada modal. Tuhan bilang apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan segenap jiwamu. Kalau bicara kekuatan berarti bicara usaha. Itu dia ya. Jadi tidak ada yang pandai dalam berumah tangga, tidak ada yang lulus dalam berumah tangga. Sampai akhir hidup pun kita harus belajar. Dia. Bagaimana Pak? Saya kurang paham mendidik anak. Kita belajar sama-sama. Ya. Kita belajar di firman Tuhan ada, lewat kebenaran lewat seminar ataupun lewat sharing mungkin dengan orang-orang yang menurut kita dewasa dalam rohani. Boleh. Jadi jangan pernah menutup diri ya karena hal seperti itu. Kita harus terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita banyak hikmat, banyak pengertian bagaimana menjadi pandai di dalam membangun rumah tangga. Yang ketiga, pengertian. Apa ini pengertian? Saya tulis di situ akan perbedaan dan musim kehidupan. Suami istri itu berbeda ya. Makanya tujuan pernikahan nanti di slide berikutnya itu apa? Bersatu, 2 menjadi 1 katanya. Gak sama loh, ya kan? Suami istri gak sama, ya kan? Sama dalam juga keluarga rumah tangga ya. Anak 9 contohnya ya, seperti saya ya, saudara, 9 anak orang tua, 9 berbeda. Rumah tangga kita demikian, suami istri berbeda karakter, berbeda cara pemikiran. Tapi Tuhan bilang apa? Bersatu. Nah, bagaimana suami istri bisa menerima perbedaan itu? Itu yang paling utama dulu. Ya kan? Kemarin kita belajar training guru-guru di dalam tipe kepribadian itu ada 4 Bapak Ibu. Pertama adalah dominan. Ya, dominan. Yang kedua adalah steady. Ini orang yang stabil. Yang ketiga adalah influence. Ya, orang influence itu orang-orang yang selalu mengikuti perkembangan. Contoh ada pakaian baru nih, dia suka, dia pengen mode tampil beda. Apalagi? Yang keempat apa? Compliance. Ini orang-orang yang teliti, sistematis. Nah, coba diamati pasangannya seperti apa tipe kepribadiannya. Supaya apa? Supaya bisa masuk ngobrol, enak gitu loh. Yang suami dominan, istri apa? Steady. Ini yang dominan, kalau dominan dia berorientasi pada hasil. Dominan nggak suka ditanya hal pribadi. Ketemu orang dominan, apa kabar istri Pak? Dia marah, maksudmu apa? Ya kan? Tapi kalau orang steady, gimana kabar anak istri Pak? Aduh, orang baik-baik, dia senang. Karena orang steady orangnya intim. Suka cerita. Dominan tidak.
Bagaimana dengan orang influence? Iya kan? Orang influence itu apa? Dia haus pujian. Gitu? Wah, memang Bapak keren. Gitu? Dan dia tidak mau kalah. Karena cenderung apa? Gengsi kan? Orang apa? Orang influence. Dilihat temannya pakai apa? Beli Lamborghini. Dia tidak mau kalah. Saya mau beli eskavator. Contohnya. Itu contoh ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh cari di YouTube. Kenapa ini perlu kita belajar tentang tipe kepribadian? Supaya kita bisa masuk bagaimana saya cara ngomong ya ke istri saya. Bagaimana saya cara ngomong ya ke suami saya. Atau anak kita. Ini perlu. Kenapa terjadi keributan, percekcokan? Karena kita nggak mengenal tipe kepribadian seperti apa salah satunya. Gitu? Datang dominan, dia nggak kenal istrinya, steady. Ngomong terus, saya tidak mau tahu ya, harus begini, gini. Istrinya, wah, seharusnya kamu ngomong dulu. Karena orangnya steady apa? Harus dibicarakan selalu apa? Dengan dia diskusikan. Nah itu contoh Bapak Ibu, kita harus mengerti perbedaan. Itu dia. Ya, nanti boleh mungkin di-searching di YouTube ya, karena waktu kita juga nggak cukup untuk bahas itu sebenarnya. Ya kan? Baru yang kedua apa? Ada musim kehidupan. Setiap kita punya musim kehidupan masing-masing. Contoh mungkin anak kita, ya kan? Mulai dari bayi sampai dia beranjak remaja, dewasa sampai menikah. Ada musim kehidupannya. Tentu ada trik-trik, ada cara-cara bagaimana kita bisa beradaptasi dengan musim kehidupan itu. Ya kan? Ada semuanya. Kita harus belajar dengan hal-hal seperti itu. Karena bagaimanapun pernikahan itu adalah nanti kita belajar juga ya, blueprint-nya Kristus. Kita bahas blueprint. Landasan, arsitekturnya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketiga poin ini kita harus pegang, bijaksana, kepandaian, dan pengertian. Ini berproses, pasti kita hadapi bersama-sama. Salah satu yang paling utama apa? Suami istri harus bisa saling menerima. Ya, apabila kita tidak memahami perbedaan, maka akan terjadi konflik. Jadi ini pulang ke rumah nanti boleh, suami istri boleh ini, kamu tipe apa sih? Cari di YouTube ya, untuk belajar lebih ini. Saya dominan, loh saya steady. Lihat aja, kalau Bapak Ibu lihat para pemimpin kita, contoh lah, kalau kita lihat Pak Jokowi itu tipe apa dia? Presiden. Dia tipe steady, tenang orangnya. Dia. Kalau Donald Trump, dominan dia. Ibu Megawati, dominan. Dari perilaku aja bisa kita melihat. Dengan cara begitu, kita enak. Jadi kalau bosnya dominan di kantor, lihat dulu ngomong sama dia jangan sembarangan, harus bawa data. Kenalin bosnya. Supaya kalau lagi moodnya nggak benar, lagi marah-marah, jangan dulu, kita santai dulu. Jangan, nanti kita dimakan. Oke ya, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua, tujuan pernikahan itu apa? Nah ini yang perlu kita pahami. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini tujuan pernikahan pertama. Bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa tidak merasa malu? Karena pernikahan yang diberkati dengan kekudusan atau dalam pernikahan kudus tidak ada rasa malu. Ya kan? Banyak kita lihat di luar sana belum menikah tapi udah serumah. Gitu? Udah satu rumah ini, udah punya anak. Terus saya bingung gimana ya? Ya kan? Pasti ada rasa malu, tapi kita nggak bahas sampai ke situ ya. Kita lihat kepada tujuannya. Tujuan pernikahan adalah bersatu. Dengan bersatu akan menjadi hidup apa? Hidup rukun. Ya kan? Karena waktu kita mengucapkan janji pernikahan apa? Kita hidup harus saling apa? Sehidup semati dan saling mengasihi.
Di dalam saling mengasihi ada hidup rukun, ada hidup rukun. Hidup intim maksudnya. Hidup intim mengakibatkan hidup rukun. Intim itu seperti apa ya? Intim itu dekat, tapi dia mengenal jauh sampai ke dalam. Itu intim. Ya kan? Jauh mengenal sampai ke dalam. Kalau udah sepanjang pernikahan kita belum mengenal istri kita jauh sampai ke dalam atau suami kita perlu harus saling mengenal mungkin. Ya, makanya di dalam pernikahan tidak ada yang rahasia-rahasiaan. Betul tidak? Gak ada rahasia-rahasiaan lagi dalam pernikahan. Ya kan? Semua itu firman Tuhan tadi kan? Mereka telanjang tapi tidak malu. Ya kan, jangan bilang, ya uangku uangmu. Uangmu, uangku. Itu contoh ya. Seharusnya enggak seperti itu lagi. Uangku uangmu, uangku. Karena sudah satu. Ya kan? Ada saya lihat beberapa seperti itu loh, kok seperti gini ya. Karena saya lihat, suami istri kerja. Nah ketika membeli sesuatu, istrinya ini tidak bilang gini ya, kan uang saya, pakai uang saya. Nggak pakai uangmu saya beli. Nanti kita belajar bagaimana seorang istri membeli respect terhadap suami, bagaimana juga suami mengasihi istrinya. Kita belajar sama-sama ya. Nah, setelah apa? Hidup intim mengakibatkan hidup rukun, dan apa di sini? Apa dibilang Tuhan? Mazmur 133-3 nanti dibaca Bapak Ibu ya di rumah. Tuhan memerintahkan apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau suami istri hidup rukun, maka Tuhan memerintahkan berkat kehidupan di sana. Tapi kalau kita suami istri, pernikahan kita sering terjadi percekcokan, perselisihan, apalagi perselingkuhan, tidak ada di sana apa? Hidup damai, hidup rukun. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Tuhan? Anak-anak kita melihat kita selalu apa? Oh ini papa mama seperti apa? Pernikahan kita ini seperti film Bapak Ibu di hadapan anak-anak. Kita mau tonton kasih film seperti apa di hadapan anak-anak? Mau kasih film horor? Ya kan? Atau kasih film action? Piring terbang, kursi, buku tenda, buku tampar. Itu kan film action toh? Mau seperti itu yang kita tontonkan buat anak-anak kita. Ya kan? Setiap hari pasti kita, loh. Karena itu apa? Anak-anak lihat. Begini menikah ya? Ya kan? Kalau film horor apa lagi? Ancam-ancaman, saya bunuh kau ya. Ada seperti anak kan? Kalau kamu macam-macam, saya ceraikan kamu katanya. Dalam pernikahan sering ini terjadi. Kita mau kasih tonton yang mana? Apakah kita mau kasih tonton apa? Kita hidup rukun atau hidup berselisih? Kembali kepada kita pasangan. Amin? Amin ya. Keintiman dengan pasangan Anda akan membuat semakin jelas siapa pasangan Anda karena semua akan kelihatan luar dan dalamnya. Itulah keintiman. Jadi suami istri jangan ada lagi menyimpan sesuatu. Kalau suami mau dipulihkan, suami harus terbuka. Kalau istri juga mau dipulihkan Tuhan, istri harus terbuka. Karena pernikahan itu adalah inisiatifnya Tuhan. Ya. Bahkan lembaga kemarin ya Pak Jiri ya, waktu kita atau Pak Jari juga, Pak Jagri, lembaga yang pertama sekali didirikan Tuhan di muka bumi ini apa? Pernikahan. Ya kan? Mengelola bumi ini. Tuhan enggak dirikan apa? Startup, enggak toh? Enggak ada zaman ada bukan startup toh. Tuhan enggak dirikan perusahaan, tidak. Yang Tuhan dirikan apa? Keluarga yang Tuhan dirikan. Jadi begitu besar dampaknya keluarga ini bagi bagi bangsa ini, bagi lingkungan kita. Ya. Oke, itu tujuan pernikahan Bapak Ibu ya. Bersatu, hidup intim, hidup menjadi rukun. Ya. Kalaupun ada perselisihan, kita boleh selesaikan dengan bersama-sama. Oke,
love and respect ya. Love and respect, Efesus 5 ayat 33. Kita boleh baca sama-sama? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ada 2 poin di sini, yaitu kata love and respect. Ya kan? Love adalah bahan bakar untuk wanita. Sedangkan respect adalah bahan bakar untuk pria. Ya, love. Saya bukan berarti pria enggak butuh love ya, butuh ya. Ya, bukan berarti juga wanita enggak butuh respect, butuh. Tapi kebenaran ini waktu saya baca, iya ya. Kenapa suami harus dihormati? Nanti kita lihat ya. Pertama apa di sini? Yang kedua apa? Gaya bahasa wanita itu apa? Love. Gaya bahasa suami? Respect. Ya kan? Coba kalau ketemu sesama wanita, pasti pelukan? Enggak ada kan? Bro, apa kabar? Tos. Wah, tas gitu. Bedanya di situ. Coba lihat ya gayanya kan? Nah, berarti apa laki-laki itu ya? Makanya laki-laki setelah ketemu bosnya, bos, apa kabar? Angkat tangan aja. Itu bentuk apa? Respect. Kalau wanita enggak seperti itu. Apa kabar? Kalau ketemu kalau sama pria enggak seperti itu ya, sama wanita maksudnya. Pasti apa? Cipiki. Nah, itu bentuknya seperti iya ya, betul juga. Ya kan? Nah, kita laki-laki harus tahu ini. Sebagai pria, sebagai wanita harus tahu juga ya. Nah, suami yang tidak dihormati akan merespon tidak mengasihi istrinya. Ya, dan istri yang tidak dikasihi akan merespon tidak menghormati suaminya. Nah, ini yang kita harus belajar sama-sama. Ya kan? Yang kedua sebaliknya juga, suami yang dihormati akan merespon dengan mengasihi istrinya. Dan istri yang dikasihi akan merespon menghormati suaminya. Ya kan? Saya kasih satu contoh kasus. Suami istri kerja nih. Ya kan? Istri mau beli barang, taruhlah dia mau beli tas. Tas mahal ya, taruhlah tas mungkin harga 1 juta. Ya kan? Seharusnya apa? Kalau dia menghormati suaminya, dia boleh bertanya sama suaminya kan? Pak, saya boleh beli tas ini enggak ya? Ya. Nah, meskipun si istri tadi merasa, oh uang saya kok. Kan enggak pakai uangmu. Ya kan? Tidak ada salahnya ya si istri bertanya kepada suami. Oh boleh, enggak apa-apa. Ya kan? Kenapa? Karena suami itu adalah apa? Sebagai pelindung, dia juga sebagai apa? Kepala rumah tangga. Meskipun si istri punya pendapatan. Itu contoh bentuk apa? Respect, menghormati. Si suami juga sebaliknya seperti itu. Mentang-mentang suami mungkin gaji lebih besar dari istri ya, dia suka-suka hati aja. Tiba-tiba udah ada sepatu baru. Dari mana? Uang saya atau bukan uang saya pakai? Ya kan? Nah, kita perlu belajar hal-hal seperti ini. Gitu? Boleh enggak ya? Karena tadi apa? Kita sudah satu. Gitu? Uangmu adalah uangku adalah uangmu, uangmu adalah uangku. Kita perlu mempraktekkan hal-hal seperti ini. Supaya enggak terjadi apa? Distract, gesekan berlebihan. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Oke. Di slide ini ilustrasi yang dari slide sebelumnya aja. Kalau kita lihat sama-sama di sini ya. Kelihatan ya? Oh ya. Di sini love istri ya, di bawah suami respect. Itu dia. Ketika istri menghormati suaminya, maka suami akan mengasihi istri. Itu firman Tuhan tadi kan? Iya. Tapi kalau istri tidak menghormati suami, maka suami tidak mengasihi istri. Ini perlu kita praktekkan dalam rumah tangga kita masing-masing. Suami, bagaimana cara kita mengasihi istri? Salah satu apa? Perkataan kita.
Ya kan? Kalau selama ini kita suka memperkatakan kata sia-sia, emang kamu istri nggak tahu diri. Cuma duduk di rumah saja saya yang kerja. Bisa kan terjadi seperti itu? Bisa terjadi. Seharusnya perkataan itu tidak kita katakan. Ya, kita belajar di sini bagaimana menghormati suami kita, mengasihi istri kita. Itu dia. Karena kalau respect tidak ada dalam rumah tangga, kalau saling mengasihi enggak ada, maka rumah tangga itu akan runtuh. Tinggal tunggu waktu saja. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Saya juga belajar ya. Terkadang kan gini Bapak Ibu ya. Saya lah kadang sama istri. Kalau ya kita sama-sama orang Batak, apalagi kalau saya bicara kadang ada suara tinggi ya. Padahal maksud saya baik sebenarnya. Tapi kalau ada suara saya tinggi, emang kenapa? Kadang-kadang ada ini, diam aja loh, kok diam ya? Saya tunggu sampai 2 jam, 3 jam, lah toh juga kok nggak ada senyum gitu. 1 hari nggak ada senyum juga. Ini harus pakai cara ini. Ya apa tadi? Mengasihi. Ma, ayo jalan-jalan keluar. Apalagi Bapak Ibu, waktu saya belum punya mobil ya, masih punya motor kan. Ngapain keluar? Hujan ini katanya. Padahal cuma gerimis biasa kan. Nggak apa-apa, saya bilang, saya pengen jalan-jalan aja. Ayo sudah, ayo naik motor. Saya bonceng kan. Baru saya bilang, masih marah kah? Ya, itu yang saya alami Pak Ibu. Terkadang hal-hal kecil seperti itu bisa terjadi kan. Itu tadi maksud saya Pak, ada love, ada respect. Dia. Suami sebagai kepala rumah tangga memang harus, sebagai istri harus menghormati suami. Hal apapun harus didiskusikan. Hal apapun harus dibicarakan sama-sama. Amin. Amin ya. Oke. Blueprint Kristus ya. Pernikahan kita itu adalah blueprint Tuhan Yesus ya, Kristus. Efesus 5, 22-33, tapi saya hanya ambil ayat 32-nya saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kalau kita baca Efesus 22 sampai 33, itu bagaimana kita sebagai suami istri, ya seperti apa? Seperti Kristus kepada jemaatnya. Kristus adalah sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita. Kita lihat ya ini beberapa saya jelaskan. Pernikahan kita adalah blueprint. Apa itu blueprint? Ya, landasan, gambaran besar, ya, sebuah apa? Perencanaan. Ya, pernikahan kita adalah blueprintnya Kristus, yang artinya bahwa Kristus sebagai mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Kalau kita ketemu Tuhan, kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan sebagai mempelai pria. Ya, ini. Nah, istri juga demikian harus belajar memuji dan mengagungkan suaminya. Itulah yang namanya respect. Paham ya tadi ya? Ini lebih dijelaskan lagi ke dalam slide yang sebelumnya. Ya kan? Belajar. Itu dia. Tapi bukan berarti si suami nggak berperan. Sama tadi ada peranannya ya. Nah, Tuhan bertahta di atas pujian kita, suami bertahta di atas pujian istri. Jadi si istri sering dong mengapresiasi suami. Duh Pak, capek ya Pak? Capek kerja. Gimana kerjanya? Ya begini-gini ya, tapi Papa luar biasa. Papa menjadi suami yang luar biasa buat kita. Ya kan? Seberapapun gaji Papa, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Amin? Kasih respect, kasih pujian. Jangan begitu datang suami pulang kerja, diam aja. Mana di sana? Ya kan? Coba disapa. Gimana kabar Pak? Itu? Betul tidak?
Kemarin kita belajar ya Pak ya, bagaimana komunikasi yang efektif itu apa? 3S. Nah ini Bapak Ibu dipraktekin di rumah juga boleh. Senyum, salam, sapa. Datang suami disalam, apa kabar Pak? Hari ini kerja luar biasa? Luar biasa, senyum, salam, sapa itu perlu. Jangan cuma di tempat kerja, atau di gereja kita ketemu setiap hari Minggu. Shalom bro, apa kabar? Di rumah ketemu istri. Oh. Apa? Ini hal-hal sederhana, tapi kita harus praktekkan kan. Betul loh, ya kan? Ini perlu kita praktekin. Itu yang saya bilang tadi, jangan kita bangga di tempat kerja, tapi pernikahan kita nggak bangga. Kita harus bangga. Ya toh? Suami pulang mungkin atau istri pulang udah kusam mulu, udah kusam wajah, udah mungkin waktu berangkat kerja kan cantik kan? Wow, balik kerja sudah keringatan semua. Tetap harus apa? Senyum salam sapa sama suami. Ya kan? Meskipun kamu bau keringat, aku mencintaimu. Iya toh? Oke ya. Begitu selesai memuji Tuhan ya, seperti kita hari ini kan. Selesai kita memuji Tuhan, apa? Kita mendengar firman Tuhan. Ini juga bisa teraplikasi dengan rumah tangga kita ya. Sama halnya bagi wanita, perkataan laki-laki itu penting. Ya. Makanya laki-laki hati-hati. Khususnya yang bujang juga saya peringatkan. Ya kan? Hati-hati mengatakan sama wanita yang lain, aku mencintaimu. Tapi Anda mengatakan juga di wanita yang lain di sana. Ya toh? Aku mencintaimu wanita pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Hati-hati. Karena pria itu identik dengan perkataan. Ya? Seperti ini. Kalau perkataan suaminya tidak bisa dipegang, maka wanita tidak merasakan kasih. Dia gak merasakan kasih. Ya, yang dia perlukan oleh sebab itu laki-laki berhati-hati dengan perkataanmu, sebab perkataanmu itulah yang membuat dia nyaman atau mengecewakan. Ya kan? Laki-laki sebagai imam, itu dalam kepala rumah tangga, dia sebagai protektor, dia sebagai pelindung, dia sebagai benteng, ya kan? Oleh sebab itu hati-hati laki-laki dengan perkataannya. Ya kan? Hati-hati. Jadi kalau kita belajar juga otak wanita dengan otak laki-laki itu, tapi kita nggak ada waktu. Kalau otak wanita itu bisa lompat-lompat. Kalau laki-laki lurus saja dia. Makanya logika. Kalau wanita tidak. Makanya kenapa wanita lebih banyak bisa melakukan multitasking daripada pria. Bisa nggak? Coba kita lihat aja istri kita. Sambil gendong anak bisa masak. Ya kan? Bisa gosok baju segala macam. Pria nggak bisa. Atau tunggu dulu selesai nih. Ya. Jadi ya hati-hati dengan perkataan. Ini yang harus kita jaga. Paham Bapak Ibu sampai sini? Paham ya? Oke, yang terakhir slide saya. Kesimpulannya, kita harus bangga dengan pernikahan kita sebab bila pernikahan kita baik-baik, maka keuntungannya bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Ya, sebab mereka ada dalam keluarga yang damai, tentram, serta berkarakter Kristus. Ya, kita sebagai orang tua harus bisa memberikan teladan Kristus kepada anak-anak kita. Anak-anak kita tidak akan kebingungan melihat orang tua karena hidup dalam satu tujuan. Jadi tidak ada perceraian. Ya kan? Karena apa? Rumah tangga yang kuat dasarnya Tuhan Yesus. Ya, satu tujuan, sehati, sejiwa, menjadi teladan serta hidup rukun dalam Kristus. Yang tadi yang saya bilang tadi, kita mau kasih nonton film apa anak-anak kita? Film horor, action, atau film apa? Film hidup rukun. Itu pilihan di kita. Yang ketiga, kalau pernikahan kita baik-baik, maka akan menjadi kado buat orang tua atau mertua kita. Ya kan? Kalau masih hidup mungkin ya orang tua, mereka nggak jadi kepikiran. Ya kan? Kita bayangin kalau terjadi kita perselisihan, orang tua kita pasti akan, atau mertua pasti stres juga mereka. Aduh, gimana ya anak saya di sana? Kan? Sebab tidak ada satupun orang tua ingin kehidupan pernikahan anaknya hancur. Tidak ada. Pernikahan kita adalah
blueprintnya Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, ini yang bisa saya share